Untuk kedua kalinya. Yunus 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saudara-saudari, kisah Nabi Yunus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah untuk menuntun kita, bahkan ketika kita menolak perintahnya. Tuhan memberi Yunus sebuah tugas yang berat, meninggalkan negerinya dan pergi ke kota musuh yaitu Niniwe, sebuah tempat yang dikenal kejam dan penuh penyembahan berhala. Di sana Yunus harus menyampaikan pesan peringatan tentang hukuman Tuhan dan memanggil mereka untuk bertobat. Namun Yunus tidak suka dengan tugas itu. Sebagai orang Ibrani, ia benci bangsa Niniwe. Dalam pikirannya, mereka tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Maka Yunus melarikan diri, mencoba mencari jalan lain, berharap Tuhan akan memberikan perintah yang berbeda yang lebih Yunus sukai. Tapi Tuhan tidak mengubah firman-Nya. Firman-Nya harus digenapi seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tuhan berbicara lagi kepada Yunus untuk kedua kalinya, dan pesannya sama. Bedanya kali ini Yunus sudah mengalami banyak hal. Ia telah diterpa badai di laut, dilempar ke dalam air, tinggal di perut ikan selama 3 hari. Setelah semua pengalaman itu, hatinya berubah. Ia akhirnya siap untuk mendengar suara Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Hal yang serupa juga sama terjadi pada Nabi Yeremia. Tuhan berbicara kepadanya 2 kali, Yeremia 33 ayat 1-3. Tapi bedanya dengan Yunus, Yeremia mendengarkan Tuhan sejak pertama kali. Saat Tuhan berbicara kepadanya untuk kedua kalinya, itu bukan teguran, tapi pewahyuan yang lebih dalam dari apa yang sudah Tuhan katakan sebelumnya. Saudara, inilah prinsip penting yang perlu kita renungkan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita berikutnya sangat bergantung pada bagaimana kita menanggapi firman-Nya yang sebelumnya. Jika kita seperti Yunus menolak, menunda, atau mengabaikan, Tuhan akan mengulanginya kembali. Ia menunggu sampai kita benar-benar taat. Tapi jika kita seperti Yeremia, langsung menuruti apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan membawa kita lebih jauh, memberi kita pemahaman dan pengalaman yang lebih dalam tentang kehendak-Nya. Jadi, jika hari ini terasa seolah Tuhan belum berbicara sesuatu yang baru, mungkin kita perlu kembali ke titik terakhir di mana kemarin itu loh, Tuhan sudah berbicara pada kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah mentaati firman yang kemarin itu? Jangan-jangan Tuhan masih menunggu ketaatan kita. Marilah kita belajar menjadi seperti Yeremia, taat sejak pertama kali Tuhan berbicara. Sebab ketaatan yang cepat akan membuka jalan bagi kita untuk menerima lebih banyak lagi rahasia dan rencana indah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.